Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali wani. Jadi Papa Romeo saat ini ada seorang idola lah dari Papa Romeo dan terlalu berlebihan Anda. Saestu Bu. Jadi artinya semua orang sudah tahu di samping Papa Romeo ini luar biasa, di frame Papa Romeo TV ada tamu istimewa yaitu Capo Ipul. Pi kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mas Papa. Aduh. Iya. Soal luar biasa juga saya bisa duduk di sini di channel Papa Romeo ya. Bu, matur nuwun sangat. Iya. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Ketersediaan dari Capo Ipul untuk masuk di subscribernya di bawah 15.000 Bu ini Bu. Wih, sangat luar biasa. Semoga nanti menjadi 30.000. Amin. Allahumma amin. Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Secara fisik, tapi secara dompet tetap sehat. Tapi gini Bu, emang Bu. Gimana, artinya gimana? Hampir di semua sektor. Iya, kalau kita bicara dompet, Papa Romeo juga dompetnya ini luar biasa Bu. Masa? Terkurang. Gak percaya aku. PPN dompet. PPN dompet. Gak kira wani deh. Tapi Bu, iya gimana Pak? Efek pandemi ini hampir memukul di semua sektor, semua lapisan. Artinya bahkan hiburan yang sangat saya tunggu-tunggu, sepak bola. Oh, tak kira dangdutan nih Bang. Iya. Oh, jadi buka lagi. Seneng nyawer berarti. Iya gimana? Artinya Bu, semua sektor terdampak dan tidak terlepas dari sepak bola juga. Capo Ipul melihat kondisi ini seperti apa, Bu? Ya seperti apa yang selama ini kita lihat, kita baca. Memang pandemi ini menghantam semua lapisan elemen ya. Apalagi kalau bicara olahraga khususnya sepak bola yang melibatkan jutaan orang, ratusan ribu orang, puluhan ribu orang ya. Itu sangat membuat sedih banget. Karena salah satu untuk meluapkan segala amarah emosi itu adanya adalah di sepak bola. Iya. Sedangkan sepak bola ini kan mata rantai itu, trigger untuk bisa menghidupi segala aspek. Betul. Mulai dari sponsor, UMKM, asongan, ya toh? Betul. Penjual karcis. Betul. Dalam tanda kutip calo itu juga manusia. Jadi banyak banget yang memang membuat semua lapisan ini montang-manting ya. Apalagi kita sebagai seorang supporter yang dimana kita tahu kita hampir 9 bulan. Hampir 9 bulan. Padahal kita biasanya kalau melihat sepak bola itu kan setiap minggu ya. Betul. Setiap minggu kita bisa nonton secara live maupun televisi. Langsung. Setidaknya itu merupakan suatu emosional atau kebahagiaan yang ditunggu semua insan supporter di Indonesia. Akan tiba-tiba pandemi menghantam dan kita dipaksa di rumah saja. Akhirnya semuanya juga dirumahkan dan barang-barangnya ya metu kabeh kayak urip. Aduh ya. Jadi saya rindu gak sih Bu? Bicara rindu pastilah. Kadang kan sempat ada keluh-keluhan dari beberapa dulur bonek. Mention ke saya, DM ke saya, tag ke Instagram saya. Yang notabene mereka sangat merindukan atmosfer stadion, melihat Persebaya berlaga. Ya mau gimana lagi? Kita harus istiqomah di dalam pandemi ini gitu loh. Karena kemanusiaan di atas lebih penting, benar. Kemanusiaan, keselamatan jauh lebih penting dibanding sepak bola. Nah, ini kita akan coba ngomong lebih dalam lagi, Bu. Aja dalam tahun tuh jerung. Gak nutut nggonku soalnya 17 cm ese. Kakak guyon-guyon rek, Kak. Soalnya aku dhewe gak tau ngukur kok. Bos,
sambil ngerokok. Yo enak podcast kene iki enak. Iso ngerokok, iso ngopi. Biasanya aku enggak ono kolera kok ngene. Jadi formal banget. Jadi iki apa ya? Lebih Hal yang friendly, asik, friendly. friendly. Iya, Bu, jadi apa namanya? Bagaimana terkait kelanjutan dari persepak bolaan ini? Karena kalau kita lihat sebetulnya ini kan pada saat itu berhenti di pertandingan setelah lawan Persipura ya, Bu. Dua match ya. 2 match home dan 1 laga away, tapi masih belum terlaksana ya waktu kalau nggak salah musuh Persija. Masih jalan 2 pekan 3 pekan lah liga keseluruhan ya. Ya. 3 sampai 4. Dan apa namanya pandemi itu datang, kemudian kita tahu mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober akan berjalan. Dan ternyata saya yang orang awam melihat ini kenapa? Apa udah terasa nih gegap gempitanya sudah terasa. Bahkan di Instagram itu ketika saya lihat itu sudah ramai sekali. Banyak yang menyambut karena artinya ya. Seperti hari raya Persebaya ya. Iya, betul, Bu. Saya tuh juga ngelihat ulang tahun Persebaya yang kemarin juga yang ke-93 ya, Bu ya. Kemarin itu kan ya berbeda lah dengan tahun-tahun sebelumnya. Atmosfernya berbeda. Betul. Tapi masih ada yang merayakan. Ya, betul, Bu. Dan itu sudah akan ditetapkan tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. Dan kemudian tidak ada izin, itu konyol menurut saya. Artinya bagaimana seorang dalam hari ini adalah para elit di dalam sepak bola, dalam hal ini federasi dan operator pelaksana, yaitu kita sebut boleh ya, Bu ya, boleh lah, PSSI dan LIB, PT LIB membuat ini karena sampai ada webinar juga dalam pelaksana teknis kesiapan kompetisi lanjutan yang dalam sifatnya akan urgent, digelar ya. Betul. Dalam kondisi yang sangat luar biasa kan, jika tidak salah kemasannya pada saat itu batal, Bu. Mundur katanya jadi November. Batal, Bu. Akhirnya di PHB berarti. Iya, karena tok di PHB adewe. PSSI mbek PT LIB kan biyen nangani PHB. Bu ya. Kayak kita ini akhirnya menanti satu hal yang tidak pasti karena terbaru, Bu. Format ini akan dilanjutkan menjadi season 2020-2021 yang akan bergulir di Februari. Tapi saya udah pesimis, Bu. Tanggapannya, Bu. Jadi gini, Bapak. Memang waktu itu setelah lama kita di rumah saja, di waktu hampir 6 bulan LB berani mengadakan webinar terus mengumpulkan manajer tim ke Jakarta untuk membahas kelanjutan liga yang hasilnya akan dilanjutkan atau digulirkan di medio bulan Oktober, dan dengan beberapa pasal LIB yang waktu itu dikeluarkan, kalau nggak salah ada 3 pasal, tentunya dengan standar protokol yang sangat ketat. Akan tetapi tiba-tiba operator liga menunda. Oktober jadi November. Kalau menurut pandangan sebagai seorang supporter nih, saya rasa pandemi ini di sisi lain memang negatif, ada positifnya, yang dimana di masa pandemi ini semua lapisan elemen di sisi sangat berdampak secara finansial maupun usaha, tapi ini adalah salah satu momen semua lapisan untuk istiqomah, mereview ulang kehidupan, mereview ulang tataran kompetisi, mereview ulang tataran pengelola sepak bola sebetulnya. Kalau mereka elit politik itu memahami di pandemi ini gitu loh. Mereview, menata ulang, dalam arti benar-benar yuklah saatnya ini momen yang pas untuk benar-benar membuat sebuah jadwal atau konsep kompetisi liga ini jauh lebih baik sebelum-sebelumnya. Yang dimana kita tahu sendiri nih, setiap tahun ada permasalahan di Liga Indonesia. Belum lagi hantaman di saat daerah melakukan pilkada serentak.
Padahal di liga-liga di Asia Tenggara kita bisa Asia Tenggara aja lah. Oke, pandemi mereka berhenti, tapi mereka juga mereview ulang semua jadwal kompetisinya dan melakukan suatu usaha-usaha agar kompetisi berlanjut dengan catatan standar protokol yang benar-benar ketat dan bisa. Kenapa di Indonesia nggak bisa? Pertanyaannya, ini letaknya itu di PSSI, LIB, Kemenpora atau Polri? Iya. Kan gitu sih pertanyaannya. Betul. Karena ketika saya orang awam itu melihat ini seperti akhirnya digiring Polri tidak memberikan izin. Namun di sisi lain bahwa ada hajatan besar yaitu pilkada. Artinya bahwa saya tidak melihat satu usaha yang konkret oleh federasi untuk mewujudkan hal ini. Jadi apa ya, Boya? Kita ini seperti melihat iki saja nih posisi gak ngolekno. Secara mudahnya gini aja, Bapak. Untuk menggelar sebuah pertandingan atau hajatan, khususnya sepak bola nih, itu kan pucuk dari pergelaran itu adalah di perizinan tuh. Betul. Berarti di sini adalah kepolisian negara lah. Nah, seperti tadi yang saya bilang, masa pandemi ini adalah masa yang efektif untuk istiqomah, mereview ulang jadwal, membuat konsep yang pasti, jadwal yang pasti. Setelah itu lakukanlah lobby secara formal, bukan informal, formal. Jadi semua publik biar tahu, gitu loh. Apa aja nih yang dilakukan oleh PSSI, LIB, bahkan sampai seorang Kemenpora dilibatkan dalam sepak bola agar sepak bola ini bisa digelar. Akan tetapi kembali lagi kan kita tahu beberapa berita besar khususnya di sepak bola kita, kalau mereka udah melakukan usaha-usaha, padahal gini, contoh yang mereka lakukan adalah kekeliruan mereka, maksudnya gini, kekeliruan dari LIB sebagai operator liga nih, yaitu mereka mengumpulkan perwakilan klub-klub untuk datang ke Jakarta agar klub-klub memanggil semua pemain karena liga akan dilanjutkan. Pertanyaannya gini, izin udah di tangan nggak? Iya. Bener nggak? Iya, betul. Harusnya PT Liga Indonesia Baru itu kalau izin sudah di tangan baru panggillah wakil-wakil klub, gitu loh. Betul. Bukan manggil klub, ngumpulin pemainnya, terus izin nggak ada. Makanya saya bilang Liga Indonesia itu liga bohong. Itu kalau Pak Robiel baca yang komennya Football Noise ini liga dagelan ya. Jadi saya tuh gimana ya, Bu ya? Rasanya miris gitu ya. Kalau misalkan kita lihat Arin William datang, Mahmud datang, kemudian David da Silva datang, balik, Bu. Nah itu kan nggak uang kecil, bukan uang receh untuk mengembalikan mereka untuk ke Surabaya. Apalagi kita tahu penerbangan skala internasional juga sangat ketat sekali, tiket sulit didapat, harus melalui tahapan-tahapan medis, standar protokol seperti apa. Jadi saya rasa hargailah klub-klub ini yang mendatangkan seluruh pemainnya baik lokal maupun asing ke Indonesia, ke klub asing. Tapi apa? Kembalikan klub-klub ini di PHP. Betul. Yang sakit klub ya, Bu? Ya pastilah korban, padahal kalau bicara PT Liga Indonesia Baru, mayoritas pemilik saham itu adalah klub-klub sebetulnya. Sebetulnya klub punya hak menuntut, meminta haknya. Itu sebetulnya fair gitu loh. Tapi apa yang terjadi di Liga Indonesia enggak seperti itu, seolah-olah klub ini adalah keanggotaan LIB. Salah. Klub ini keanggotaan PSSI. Iya. Gitu loh. Klub ini punya power. Tapi kita tahu lah sepak bola Indonesia ini siapa yang vokal itu yang akan dimatikan. Siapa yang vokal itu akan yang dikeprat. Siapa yang vokal itu akan yang disanksi. Ya semacam kayak gitu. Wajah sepak bola Indonesia itu nggak akan maju dalam persepak bola nasional kalau semacam kayak gini gitu loh.
Jangan bicara prestasi. Artinya Bu, saya ini mungkin almarhum bapak saya yang mengenalkan saya tentang sepak bola. Kalau nggak salah pada saat itu ketika yang menjabat sebagai ketua umum PSSI waktu itu Nurdin Halid. Pak Nurdin Halid. Nah, artinya ketika Pak Nurdin Halid sampai ke Pak Iwan Bule itu sudah beberapa kali pergantian, Bu. Benar. Tapi tidak ada satu hal yang konkret untuk merubah suatu ekosistem di dalam persepak bolaan Indonesia. Stuck, Bu. Yang saya rasakan. Jalan di tempat. Dan apa sih yang harusnya dilakukan langkah konkret dari para federasi, dari para elit sepak bola di Indonesia ini untuk masa kita ini dulu kita itu baru Peter, Bu. Thailand, Indonesia ini baru macan Asia. Betul. Itu udah El Clasico, udah kayak Brazil sama Argentina. Sekarang, Bu, Laos itu loh bisa ngacak-ngacak Indonesia. Bisa ngimbangi ya. Betul. Artinya apa yang salah ini? Sudah secara negara kita tidak berprestasi, secara kompetisi, Bu, miris, Bu. Ketika kita ngelihat tuh bagaimana liga-liga lain bisa mengantarkan klubnya itu mewakili Champion Asia. Champion Asia, Bu. Artinya saya ini yang orang yang masih milenials lah, Bu, tidak melihat gimana. Sebetulnya sederhana ya. Kalau ingin sepak bola kita benar-benar maju, ketua umumnya ya. Ini percaya nggak percaya, harus orang yang kaya raya, unlimited dan tidak terikat oleh politik praktis. Oke. Kalau ketua umumnya kaya raya unlimited atau benar-benar orang swasta, yang dipikirkan apa? Prestasi. Dia udah punya semuanya, tentunya prestasi, dan itu sangat ditunggu oleh rakyat Indonesia, insan sepak bola, pecinta sepak bola Indonesia. Iya, secara otomatis pasti prestasi gitu loh. Tidak ada lagi kayak skandal-skandal apa yang terjadi di sepak bola nasional seperti saat ini, bahkan beberapa dekade tahun sebelumnya gitu loh. Kuncinya di situ. Melepaskan seluruh elemen sepak bola dari politik, Bu. Harus dan wajib itu. Dan tidak boleh memegang dua jabatan pun, baik itu di klub maupun di elitnya. Dan selama ini kan masih banyak, sampai detik ini masih banyak. Nggak bisa kalau mau. Kemasannya aja industri, kemasannya profesional ya. Padahal realitanya masih jauh di arah profesional dan industri. Artinya ketika dari saya lahir mungkin ya, Bu. Saya lahir itu 88, Bu. 88 ya. 88. Sampai sekarang itu nuansa politik masih memang belum terkikis, Bu. Di Indonesia ini sepak bola dan politik sangat tipis banget ya. Tipis banget. Jadi ayolah, terkait apapun itu, kalau bicara prestasi sepak bola Indonesia ya kita harus lepaskan jabatan apapun yang terkait dengan politik praktis itu, harus berani independensi prestasi. Kalau bicara prestasi sepak bola Indonesia seperti itu, harus mempunyai jiwa seperti itu. Kasarannya gila babalan, gila prestasi demi bangsa dan negara. Kalau selama orang-orang itu masih mempunyai suatu kepentingan kelompok atau golongan, nggak akan pernah maju. Padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kalau bicara sepak bola, Indonesia nggak kalah kok. Kalau bicara Asia Tenggara, rata-rata Asia Tenggara sama kok. Bicara Asia pun sama gitu loh. Beda kalau Eropa ya. Kalau bicara Asia sama kita gitu loh. Apalagi di lingkup Tenggara ya, Asia Tenggara. Rasanya Asia Tenggara. Kita masih satu rumpun gitu loh. Harusnya bisa. Faktanya, Bu. Ya itu banyak kepentingan golongan dan kelompok. Coba benar-benar sepak bola ini dipegang oleh orang-orang yang profesional, benar-benar orang-orang yang ingin memajukan industri sepak bola Indonesia. Saya rasa bisa lah kita bicara di level jauh lebih tinggi lagi gitu loh. Dan banyak ya, Bu, sebetulnya orang-orang di Indonesia ini yang kaya raya dan yang mencintai sepak bola dan mau masuk di dalam. Banyak banget pengusaha-pengusaha muda
Indonesia, bahkan pengusaha-pengusaha Surabaya yang ingin mengelola klub itu banyak banget. Tapi mereka udah terbangun dengan stigma-stigma buruk dalam pengolahan bisnis sepak bola di Indonesia. Masih ada pengaturan skor, masih ada yang mafia-mafia gitu loh. Meskipun sampai titik ini belum bisa merubah, meskipun ada petugas dari satgas dari PSSI untuk menangani hal seperti ini, match fixing ini, tapi nggak ada. Mas, itu tidak ada perubahan gitu. Ya, artinya di sana itu masih akan ada pihak-pihak yang akan jadi sangat disayangkan gitu. Padahal sepak bola ini Indonesia ini kan kiblatnya juga secara tidak langsung ke Amerika Latin tuh. Betul. Indonesia ini ibaratnya seperti Argentina. Iya, kita ini kalau lihat atmosfer Amerika Latin atmosfernya, fanatismenya, River Plate seperti fanatismenya supporter sama gitu loh, sama. Jadi bisa dibilang Indonesia adalah barometer sepak bola Asia Tenggara. Harusnya, Bu. Harusnya seperti itu. Harusnya level kita itu ya head to head sama Thailand, Bu, enggak ya paling enggak sejajar dengan Thailand lah ya. Betul, paling enggak ya. Betul. Meskipun kita di tahun 70 80 kita menjadi macan Asia. Bu. Dan artinya kita merindukan atmosfer seperti itu lagi. Merindukan prestasi semacam itu lagi. Betul, Bu. Bu. Yoi. Berarti bagaimana liga ini artinya bisa nggak sih bergulir liga ini gitu loh, karena sekali lagi pemain terdampak yang tadi kita bicarakan, kemudian pedagang asongan terdampak di tengah pandemi seperti ini. Pecapungan yang sudah mengikuti perkembangan persepak bolaan sudah sangat lama. Apakah ini bisa jalan? Karena tetangga kita, Bu, Malaysia, Singapura bisa jalan, Bu. Semuanya tuh bisa jalan. Sebenarnya bisa jalan asal para elit-elit itu seperti tadi saya omongkan, kalau mereka benar-benar mau mereview ulang, ada usaha keras, ada bukti-bukti konkret yang dimana mereka serius dalam menggulirkan kembali liga. Bukan statement, bukan berita-berita yang kesannya hanya menghibur tapi PHP. Ya kan? Yeah. Realitanya zong. Makanya saya rasa ini buat PSSI maupun LIB waktu 6 bulan ini waktu yang cukup untuk mengkoreksi diri lah katanya. Atau menggodok, mengelobi usaha untuk melanjutkan liga. Tapi kembali lagi, semua itu hanya angan-angan kosong gitu. Bahkan kalau bicara seperti tadi, bisakah bergulir di saat kayak gini? Kalau saat ini nggak bisa, karena 2020 mau selesai. Sebaiknya hal yang bagus bagi LIB maupun PSSI adalah stop liga 2020. 2021 itu adalah konsep jadwal pasti liga untuk ke depan. Itu lebih enak, tim-tim mempersiapkannya pun lebih enak. Keseriusan pemain pun jauh lebih serius untuk berlatih maupun nanti berkompetisi. Tapi kalau mereka memaksa atau LIB ini memaksa liga dilanjut di tahun 2021, tapi yang dipakai formatnya 2020, ini kan lucu. Apalagi tidak ada degradasi, tapi ada promosi. Ngatur 18 klub aja nggak entos. Setiap musim pasti ada pro kontra, gitu loh. Ini kan lucu. Ayolah, letakkan kepentinganmu. Kalau memang ini bentuk tanggung jawabmu, ya jangan gentle dong. Federasi yang gentle, LIB yang gentle gitu loh. Selesaikan 2020 selesai, 2020 start baru, new hope, new season. Iya, new hope, new season. Dan itu oke. Kita berandai-andai ya, Bu. Kita berandai-andai. Oke. Ini from 2020 close. 2021 dengan format baru.
apakah bisa, Bu? Karena 2020 aja tidak bisa. 2021 seperti apa? Karena kita tidak tahu bahwa pandemi ini berakhir kapan. Kembali lagi, yang pasti ana jadwal sholat. Yang pasti ana jadwal sholat. Betul. Gitu loh. Jadi kita sebagai supporter tidak bisa berandai-andai pun tidak bisa. Wong PSSI liganya aja juga nggak pernah jelas, nggak pernah pasti. Kalau federasi negara-negara Asia Tenggara lain itu membuat konsep jadwal liga itu jangka pendeknya 3 tahun, Pak. Bayangin, Pak. Itu udah pasti. Makanya persiapan tim itu sangat mateng. Nggak bingung bongkar pasang pemain, bongkar pasang sponsor. Nggak bingung gitu loh. Kalau di Indonesia semua klub pasti bingung karena apa? Setiap musim pasti ada perubahan jadwal, format, perubahan regulasi. Kan lucu ini, gitu loh. Kalau di negara-negara yang mulai meranjak maju, itu mereka menyiapkan kompetisi itu untuk jangka pendek untuk 3 tahun ke depan. Dan itu sudah pasti ya. Udah pasti. Makanya saya kalau federasi atau badan liga ini merancangkan seperti itu, saya yakin klub-klub akan berlomba-lomba menjadi yang terbaik di Liga Indonesia. Karena apa? Jadwal pasti. Bener enggak? Betul. Konsep yang benar-benar tertata matang. Ya. Saya rasa klub berani mengontrak pemain 3-4 tahun, berani. Betul. Dan dinamika sepak bola Indonesia adalah rata-rata ya pemain tahun 1 musim. Iya, 1 musim. Dan ini kalau nggak salah Persibaya juga habis nih kontrak-kontrak. Ya, itu yang juga bikin apa ya? Itu kan bikin rugi tim gitu. Betul. Loh. Bukan hanya Persibaya, saya rasa tim lain juga rugi. Contoh lah, jangan terlalu berandai. Kayak kemarin di saat operator liga mengumpulin semua manajer, iya toh. Dengan ngumpulin manajer supaya klub-klub mendatangkan pemain. Oke, mendatangkan pemain kan butuh biaya. Apalagi sponsor nggak ada, yang dijual apa? Tiket pemasukan nggak ada. Tapi mereka patuh gitu loh. Mereka masih menghargai. Tapi apa yang diterima klub? Mereka nggak menghargai perjuangan klub. Belum lagi standar protokol. Setiap pemain harus swab sampai officialnya, sampai perlengkapan timnya. Itu kan kitman-nya juga. Itu kan butuh biaya. Gitu loh. Belum lagi gaji pemain yang notabene kita tahu pandemi tidak ada penonton, tidak ada pemasukan tiket, tidak ada sponsor. Dari mana? Bisa bayangin nggak? Oke lah, ada hak siar nih 800 juta yang akan turun ke klub-klub. Apa yakin 800 juta itu turun ke klub? Dan belum diterima kan? Kan gak ada yang tahu. Betul. Bisa saja ditermin. Ya. Tapi mereka memberikan hak itu. Cuman tapi termin gitu loh. Betul. Tapi termin gitu loh. LP bagaimana klub saat ini tetap jalan terus ya? Belum lagi di masa pandemi ini LP mengeluarkan regulasi yang dimana setiap klub diwajibkan minim menggaji pemainnya adendum 25%. Ya. Selama tidak ada kompetisi. Bayangkan. Ini Argo jalan. Satu klub 30 pemain. Iya. Belum official kitman dan many else. Nah, banyak lagi. Belum lagi kita tahu pemain asing di Indonesia itu nggak ada yang tidur di mes loh. Ya. Sewa apartemen. Belum fasilitas mobil. Bisa bayangkan nggak berapa ratus juta yang harus dikeluarkan klub setiap bulannya untuk jeda kompetisi yang nggak jelas ini. 2020 gitu ini. Coba federasi atau LIB ini kompetisi lanjutan ini jelas dan pasti. Saya rasa klub meskipun berdarah-darah tapi setidaknya itu ada motivasi, ada pondasi atau setidaknya ada motivasi untuk berkompetisi. Betul. Gitu loh. Soalnya banyak ratusan pemain bahkan ribuan pemain profesional yang ketergantungan hidupnya dalam sepak bola. Gitu loh. Kalau bicara pandemi, memang awal pandemi saya nih dan teman-teman Greenlight yang paling pertama bersikap stop liga. Saat itu ya. Saat itu ya.
karena benar-benar darurat. Indonesia darurat. Setelah kan berapa bulan kan semua bisa dilihat dan bisa dibaca suasana situasi Indonesia seperti apa. Harusnya mereka juga apa ya? Mendengar aspirasi. Mendengar aspirasi juga mereka ada upaya usaha keras untuk melanjutkan liga di tahun 2020 waktu itu saat itu ya. Tapi apa yang tadi mereka lagi-lagi nggak bisa memberikan bukti atau kepastian ke klub. Bahkan sampai klub dibikin sistem seperti tadi tanpa degradasi, ada promosi dan dilakukan di Pulau Jawa. Ya. Bayangkan Persiraja Aceh itu Aceh. Di Jogja udah berapa hampir 2 bulan ya? 2 bulan. Dan menghabiskan kalau nggak salah hampir 5 miliar atau gimana. Sampai manajernya teriak-teriak, nggak karu-karuan kalau gini saya mengundurkan diri dari Liga Indonesia. Karena nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada kepastian. Gitu loh. Apa nggak kasihan tuh? Belum lagi Persipura yang udah ke Jawa. Gitu loh. Kasihan klub yang di luar Jawa. Gitu. Betul. Ayolah, kalau pingin memang liga ini bergulir, ya itu lagi. LIB PSSI harus tegas stop liga. Bikin liga 2021 dengan konsep jadwal yang jelas, format yang jelas, jadwal yang jelas. Udah. Saya rasa klub juga nggak keberatan kok meskipun sudah hasil kemarin musim kemarin hanya 3 pekan lah. Saya rasa tidak bisa memprediksi akan juara atau tidak, kan jauh kan Bu itu. Pekan kemarin masih jalan 3 pekan kan. Saya rasa klub tidak keberatan kalau itu dihanguskan lah atau dinolkan kembali untuk apa memulai lagi di 2021. Saya rasa seperti itu. New hope tadi. New hope. Artinya ada kegagalan elit menyiapkan ini semua yang akhirnya dari tanggal 1 mundur, Oktober mundur, November mundur. Ya. Nah, apa sih Bu? Artinya di sana itu kita tidak ingin nanti di 2021 entah formatnya seperti apa, tapi apa sih kira-kira kalau misalkan bisa ngasih masukan lah, kita ini ngasih masukan terhadap para elit lah, apa yang harus dilakukan? Artinya kan harus selain terjun kepada manajemen, LIB dan PSSI juga harus terjun kepada elemen supporter. Itu harusnya mereka lakukan di situ, tapi mereka selalu membebani itu ke klub. Itu kan nggak bisa. Ibaratnya gini, LIB yang punya hajat nih, penggembiranya siapa? Klub, ya toh? Yeah. Yang bagian sorak-sorak siapa? Supporter. Gitu loh. Harusnya ini suatu rangkaian rantai yang memang harus semua dirangkul. Diajak ngobrol. Sama-sama mencari solusi. Agar apa? LIB ini melangkah untuk melakukan lobby-lobby baik itu ke BNPB pusat maupun ke Polri, itu ada suatu bukti usaha keras secara konkret bahwa yang kita udah melakukan seperti ini loh Pak, sampai ke akar rumput. Bahkan kita juga mempunyai formula atau solusi apabila liga ini dilanjut tanpa penonton, meskipun nanti tidak menutup kemungkinan akan menjadi klaster nobar-nobar di daerah. Kita sudah mempunyai suatu solusi kok Pak. Contohnya seperti ini, nobar dibatasi kapasitas kafe atau kedai itu 100 orang, sekarang harus diisi 50 orang. Contohnya seperti itu. Dan ada bukti-bukti kalau mereka itu melakukan suatu komunikasi dengan supporter. Entah itu lewat webinar, entah itu lewat secara langsung, diskusi secara langsung. Itu kan juga apa ya? Dilibatkan lah, Bu. Iya, suatu apa ya? Portofolio atau bahan penting untuk pembuktian meyakinkan ke pihak dari Polri ini bahwa liga ini siap. Ya. Liga ini siap gitu loh. Sampai ke akar rumput. Gitu loh. Bukan hanya tugas klub. Kalau dibawain klub, kasihan klub ini. Klub ngumpulin pemain, gaji pemain, nggak ada sponsor, nggak ada sponsor tiket. Belum lagi klub-klub yang nggak punya usaha merchandise-nya. Apa nggak kasihan kok dibebankan lagi ke supporter untuk mengatasi supporternya, gitu loh. Harusnya ini nggak bisa. Makanya bicara sepak bola semua lapisan, mulai negara, PSSI, LIB, Kemenpora, klub, supporter, semua harus dirangkul. Semua harus dirangkul, nggak bisa stuck ke klub, nggak bisa, semua harus dirangkul, semua harus dilibatkan gitu loh. Karena kita bicara secara global, karena di masa pandemi gitu loh. Kecuali
negara ini menyambut darurat pandemi COVID-19. Lain lagi gitu loh. Lain lagi. Ini kan negara belum mencabut. Gitu loh. Jadi saya rasa itu yang harus dilakukan oleh elit-elit sepak bola ya. Itu yang harus dilakukan, yaitu merangkul semua lapisan dari akar rumput sampai akar rumput, elemen akar rumput. Artinya ketika ingin melanjutkan kompetisi, artinya di dengar-dengar Februari nanti, Bu. Ya. Berarti PSSI dan PT LIB menurut hemat kami, hematnya Capo, harus terjun sampai ke dalam supporter, semua supporter. Ya. Untuk menjamin keberlangsungan kompetisi ini. Ya. Isu yang hangat kan memang Polri akan memberi lampu hijau Februari, ya kan. Tapi yang perlu dicatat adalah supporter akan menjadi suatu klaster baru nanti kalau selama darurat COVID belum dicabut. Lah, ini kan masih ada waktu nih. November, Desember, Januari. 2 bulan lah. 2 bulan. Jalanlah mereka ke grassroots supporter. Masing-masing basis-basis supporter besar. Untuk mengajak kerjasama mematuhi standar protokol. Teknisnya seperti apa? Mari kita godok sama-sama. Kita cari solusi sama-sama. Kalau sama usaha mereka sama aja seperti sebelumnya atau tahun kemarin atau di Oktober dan November, sama aja nanti akan menimbulkan klaster baru di 2021. Karena apa? Mereka tidak merangkul akar rumput supporter untuk mengajak ngobrol, mencari solusi, gitu loh. Ya moga-mogaan ini bisa didengar ya sama elit politik. Elit sepak bola nasional ya. Bahwa komponen supporter ini hal penting dalam sepak bola nasional juga. Betul. Tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Betul, Bu. Dan saya juga pernah dengar, Bu, bahwa supporter di Indonesia ini harus memberikan satu langkah pasti untuk keberlangsungan kompetisi ini. Tanggapannya, Bu? Kembali lagi ya, saya rasa bukan hanya keinginan supporter langkah pasti kelanjutan liga, tapi klub-klub terutama lebih ke fokus ke klub, klub baru ke supporter. Tentu harapan klub dan supporter pasti sama. Liga inginnya bergulir. Tapi bergulir yang seperti apa dulu ini, itu kan perlu nih. Perlu semua supporter juga tahu. Jangan hanya disuguhkan sekedar hiburan, Pak. Enggak kualitas. Nanti endingnya digiring lagi, oh ini nanti kita nggak bisa berkompetisi di level internasional gitu loh. Oh nanti ini dilibatkan atau penggiringan opini ke pilkada, nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada hubungannya gitu loh. Kalau Februari jalan berarti itu pure, tidak ada kepentingan politik apapun gitu loh. Tapi kalau Oktober November disangkut pautkan politik, itu sah, tapi itu bukan wajib diarahkan ke sana. Sah tapi bukan wajib gitu loh. Karena apa? Mereka kan udah dikasih waktu 6 bulan gitu loh. Harusnya mereka udah siap, sangat siap gitu loh. Jadi ya kita sama-sama berdoa semoga statement atau berita yang udah beredar Februari liga akan dilanjut, tapi kita tahu formatnya seperti apa, kita nggak akan tahu juga. Nah itu juga membuat resah klub sih. Yang diinginkan klub sederhana, jadwal yang pasti. Gitu loh. Jadwal yang pasti itu tak aja. Gitu. Berarti memang ini tadi garis besarnya adalah bahwa elit sepak bola harus benar-benar di selama 2 bulan ini menyiapkan langkah pasti, turun ke klub, sosialisasi, bahkan turun ke akar rumput supporter. Insya Allah ya, Bu ya, kalau sudah seperti itu ya. Iya, kalau itu udah dilakukan oleh PSSI dan operator liga, saya rasa semua akan sama-sama berjalan itu akan ringan. Semua akan menerima gitu, terutama supporter. Supporter akan menerima nanti apabila liga ini bergulir tetap tanpa penonton, supporter akan menerima. Karena apa? Mereka udah benar-benar juga dapat infonya nih. Dirangkul itu tadi. Dirangkul tadi. Diajak ngobrol lagi loh. Oh iya. Diwongke lah jare wong Jawa, diwongke. Supporter iki diwongke kalau PSSI karo LIB gitu loh. Mereka akan
apa ya, sama-sama mendorong terus mematuhi. Betul. Agar benar-benar tidak datang ke stadion, Ya. cukup di rumah saja. Itu akan mereka patuhi karena apa? Mereka juga dirangkul. Coba mereka supporter ini nggak dirangkul, saya rasa sulit. Kacau. Apalagi khususnya di bonek ya. Ya. Bonek ini punya istilah terabas, bahkan dilarang tanpa melarang, gitu loh. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi yang perlu mereka kerjakan adalah PSSI dan LIB merangkul sampai grassroots supporter. Ya. Ajak kita supporter ini diskusi. Ajak kita ini ngobrol secara langsung. Ya. Sama merumuskan visi misi untuk kelanjutan liga tahun depan. Ya. Itu lebih enak. Meskipun dengan keadaan masih compang-camping secara finansial klub, Ya. tapi kalau liga itu bergulir, datanya pelan tapi pasti akan ada perubahan dari segi finansial, dari kehidupan UMKM, dari segi penonton, pendapatan tiket, pasti nanti akan ada beransur. Semua kan butuh proses tuh. Gitu loh. Ya mungkin saja nanti 2021 di Februari mungkin setelah jalan 2 bulan ada lampu hijau untuk boleh ditonton, tapi dengan catatan hanya berapa persen kan gitu. Karena di Jepang itu sudah Udah. Dan Karena orang-orang Jepang disiplinnya sangat luar biasa sih gitu. Iya. Jadi itu ya, Bu. Jadi kalau mudah-mudahan ini didengar dan kita bisa satu frekuensi ya, Satu Bu, istilahnya. frekuensi. Jadi benar-benar apa ya? Berjalan beriringan. Betul. Antara federasi, Klub, LIB, klub dan supporter. Siap. Luar biasa kalau sama Capu ini luar biasa dan ini first time Papa Romeo ngobrol bareng dengan Capu. Salam kenal. Sama-sama. Mudah-mudahan Intinya kan kita sharing lah. siap. Apa yang ada di Bapak nggak ada di saya, apa yang ada di saya nggak ada di Bapak. Jadi saling melengkapi. Siap. Jadi kita sama-sama belajar. Intinya kita sama-sama belajar. Siap. Terkait benar atau enggak, pasti atau enggak, semuanya itu tahap pembelajaran. Orang belajar nggak masalah gitu. Siap. Yang penting semua itu untuk kebaikan supporter Indonesia, sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia. Mantap, luar biasa. Sekali lagi matur nuwun sanget. Sama-sama Bapak. Sehat selalu. Amin, amin, ya Allah, Salam amin. kagem keluarga. Amin, Salam ya. kagem dulur-dulur Greenot. Nggih, sami-sami. Lancar buat semuanya. Amin amin. Siap. Yang Mungkin- terpenting adalah itu. Siap. Sehat, panjang umur. Panjang umur. Untuk Amin. semua lapisan. Amin. Semuanya, Bu. Semua lapisan. Sampai untuk bisa Sehat, panjang menikmati umur. sepak bola. Sehingga nanti kita bisa bertemu di tribun Iya. masing-masing. Luar biasa, Bu. Tak salib. Bu. Ikut dulur, tadi podcast Papa Romeo bareng Capo Ipul. Luar biasa. Ngobrol bareng Capo Ipul dan nggak kerasa gitu waktu ini pun berjalan dengan sangat cepat seperti Cepat ya? itu. Ya, dan kayak rasanya itu kalau misalkan tidak ada batasan waktu gitu Sampai pengen- subuh. Sampai subuh. Nggak mau bapak lagi orang entek emang. Iya, bener. Soalnya ya apa ya, orangnya kalau udah mencintai sepak bola ngobrol apa wae lali Iya, wis. iya, Bu. Dan sebelum kita tutup season pada kali ini, barangkali Bu ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan kepada dulur-dulur yang maybe sangat rindu sekali dengan Capo. Pesan 1-2 kata. Lebih dari dua kata juga nggak apa-apa. Tetap cintai sepak bola Indonesia meskipun itu kusut. Salam satu nyali. Wani.